Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi. Kita terus memuji, menyembah Tuhan karena Dia luar biasa mengasihi hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik dibenarkan untuk menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita melihat gitu ya, orang yang benar dicari-cari kesalahannya, ya, sehingga kalau bisa seorang itu bisa mengambil keuntungan pribadinya. Itu hal yang lazim, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak usah membahas itu lebih jauh, tapi nyatanya Tuhan memiliki satu sikap yang sungguh berbeda, bahkan terbalik dengan kondisi itu. Ya, nah barangkali apa yang terjadi di negeri ini itu merupakan satu cerminan satu sistem pendidikan yang memang harus dibenahi dari sisi mentalitasnya atau karakter dasarnya. Ya, saya mau membagikan satu pengalaman seseorang begitu. Jadi ketika teman itu sekolah di Amerika, ngajak anaknya, keluarganya. Nah, si anak ini disekolahkan dalam satu sekolah dan diminta untuk membuat satu karangan begitu. Tapi tentu si anak karena latar belakangnya di Indonesia menggunakan komunikasi dengan bahasa Indonesia, dia harus membuat satu karya yang berbahasa Inggris tentu memiliki banyak keterbatasan begitu. Nah, sejujurnya orang tuanya was-was. Wah, apakah anak saya bisa mengikuti pelajaran ini atau menyelesaikan tugas ini dengan nilai yang layak nantinya. Tetapi pada saatnya ketika karya anak ini dinilai oleh seorang guru, betapa terkejutnya ketika anak ini mendapatkan nilai bagus gitu ya. Nah, penasaran rasanya kok bisa begini gitu ya. Saya melihat bahasanya saja nggak bagus, kemudian bagaimana cara menceritakannya, kronologinya nggak bagus, tapi ternyata nilainya bagus. Kemudian sang bapak ini memberanikan diri untuk mencoba menanyakan pada si guru, kenapa gurunya itu memberikan satu nilai yang bagus. Dan di luar dari ekspektasi bapak ini ternyata gurunya ini menjawab, Bapak kami mendidik anak itu bukan untuk memvonis, sekedar memberi nilai, tapi tujuan kami adalah mendorong mereka, encourage. Ya, yaitu barangkali satu paradigma di mana saya juga harus belajar untuk berubah, gitu ya. Jadi seorang pendidik itu encourage, mendorong, membesarkan hati agar anak bisa menggali potensinya lebih semangat lagi, bisa berkembang pada satu kondisi yang jauh lebih baik begitu. Nah, itulah yang disebut dengan pendidikan. Nah, kita kembali kepada cara kerja Tuhan. Ternyata cara kerja Tuhan itu memang sebagai satu teladan bahwa dia sebagai pendidik orang percaya. Dia menghendaki orang percaya mengalami satu kehidupan yang jauh lebih baik, menyadari potensinya. Dia tidak didikte oleh masa lalunya, tetapi berkembang sedemikian rupa menerapkan setiap nilai kebenaran di dalamnya. Nah, Roma 5 ayat 1, firman Tuhan itu berbicara demikian. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kata dibenarkan di sini, kita dianggap benar itu bukan karena hidup kita sudah benar, perilaku kita layak mendapat pujian, tetapi dari situasi yang sebaliknya sesungguhnya. Kita bisa membayangkan seperti apa sebelum kita kenal Tuhan, atau karakter dasar apa yang kita miliki, ya, dan sesungguhnya itu jauh sekali dengan apa yang Tuhan mau, dengan pribadi yang ditampilkan olehnya di depan kita. Tetapi
Tuhan memiliki satu sikap untuk membenarkan kita. Nah, di sini diungkapkan apa tujuannya? Kita supaya ya, karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi satu hal besar yang Tuhan lakukan dengan cara tidak melihat seperti apa kita, tapi justru memberikan satu encourage, dorongan. Dia tidak menggali atau tidak mencaci kesalahan kita, ketidakbenaran kita, tapi dia memberikan janji yang mulia. Dia terus memberikan semangat yang baru. Dia memberikan sukacita damai sejahtera. Tujuannya adalah untuk mengencourage, mendorong kita hidup sama seperti Kristus. Tuhan mau bagaimana rancangan Allah yang sempurna itu benar-benar terjadi dengan cara kita dibenarkan pada awal. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Allah mau dari sesuatu yang dikerjakan untuk membenarkan kita. Pada akhirnya kita hidup benar-benar menjadi orang yang benar. Ya. Nah, namun tentu dari proses pembenaran yang ia kerjakan ada maksud dan tujuannya. Agar apa? Kita dengan segenap kemampuan untuk menggali potensi diri, untuk hidup benar-benar menjadi orang benar. Dan pada akhirnya kitalah orang yang memuliakan namanya. Kitalah orang yang menjadi alat bagi kemuliaannya. Kitalah orang yang nanti akan dipajang, dipamerkan, menjadi karya agungnya, yang menjadi contoh teladan bagi banyak orang bagaimana kita hidup sama dan serupa seperti Kristus. Terpujilah namanya, Tuhan membenarkan kita untuk akhirnya kita bisa hidup benar-benar menjadi orang yang benar. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.